tengah perkotaan yang padat, di antara gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk kehidupan kota, ada sebuah tempat yang menawarkan solusi untuk kebutuhan pangan yang sehat dan berkualitas. We present The Farm. Zafam itu adalah sebuah perkebunan yang mengusung konsep urban farming atau perkebunan di tengah kota yang juga sedang mengupayakan integrated farming atau pertanian yang terintegrasi. Selain itu juga Zafam memiliki beberapa komoditi yang cukup lengkap lah menurut kakak dari sektor pertanian. Dia ada sayuran, buah-buahan, dan sedang kami rancang untuk bergerak dalam sektor perkebunan, tapi bukan di Palembang, memang di daerah Prabu Muli itu rencananya. Dan selain itu di sektor perikanan kita juga ada ikan nila dengan 21 kolam, dan ada peternakan dan pengendukan sapi itu di Lampung pusatnya dengan skala kurang lebih 300 ekor sapi. Dulu, Zafam mencoba menggunakan metode bioflok untuk budidaya ikan. Sistem ini cukup efisien dalam memanfaatkan ruang dan air. Namun, ada tantangan besar yang muncul, terutama dari segi biaya produksi. Biaya energi listrik untuk pengoperasian sistem bioflok semakin tinggi, membuat Zafam memilih untuk kembali ke metode yang lebih tradisional, yaitu budidaya ikan konvensional. Kalau sebenarnya secara aturan memang tidak ada harus berapa ikan dalam satu kolam itu yang ideal. Kita bisa atur sesuai dengan umur atau size ikan sebenarnya. Kalau masih ukuran pembibitan atau 1-2 bulan pertama, kita bisa tebar dengan lebih padat. Satu kolam bisa 1.000. Tapi kalau sudah pembesaran kita harus kurangi jumlahnya. Dari misalnya usia bulan ketiga sampai ke panen biasanya di bulan kelima, itu per satu kolam harus kita pastikan jumlahnya tidak lebih dari 400 ekor per satu kolam. Kolam kita itu ukurannya kurang lebih 3 meter tuh diameternya lingkaran. Nah, kenapa kita tidak boleh terlalu banyak biar perkembangan ikan lebih maksimal. Fokus mereka memang bukan dari sektor perikanan. Namun, mereka juga melihat bahwa budidaya ikan adalah langkah yang tepat dalam diversifikasi usaha. Meskipun bioflok tidak lagi menjadi pilihan utama karena biaya listrik yang tinggi, mereka terus menjaga kualitas ikan yang dihasilkan dengan metode yang lebih sederhana dan lebih ramah anggaran. Zafar terus berkomitmen untuk memberikan produk berkualitas, baik itu dari sektor pertanian, perkebunan, maupun budidaya ikan konvensional. Sebuah contoh bagaimana keberagaman usaha dapat memberikan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Perbandingan konvensional dan bioflok yang kakak ketahui, kalau bioflok sebenarnya kita bisa tebar lebih padat ya, karena memang kan dibantu oleh aerator atau selang oksigen itu kalau kalian pernah lihat. Nah itu kan otomatis oksigen di dalam air itu bisa lebih tinggi gitu, lebih banyak lah ketimbang konvensional. Kenapa kakak batasin 400 tadi per satu kolam? Karena tidak ada suplai oksigen dari luar. Jadi ikan itu akan rebutan oksigen. Nah, kalau kita pakai sistem bioflok, oksigennya lebih banyak. Jadi kita bisa lebih tebar padat. Perbandingannya, kalau sistem bioflok itu ikannya bisa lebih cepat besar. Karena kan kalau kita pompa aerator itu kan kalau ngeluarin oksigen menyebabkan pergerakan air. Jadi mau tidak mau ikan itu gerak, tidak mantap di tempat. Kalau dia gerak terus, nafsu makan ikan itu akan lebih meningkat. Otomatis dia akan lebih banyak makan, bobotnya akan lebih cepat besar. Dan dari sisi fisik, daging ikan itu akan lebih tebal ketimbang yang konvensional. Nah, lalu di sistem bioflok kadang-kadang ada beberapa bakteri yang melewati beberapa proses yang jadi cacing, cacing darah. Kalau kalian pernah lihat cacing yang biasa untuk ikan cupang itu, nanti makan ikan cupang, nah itu entah sumbernya dari mana, tapi kadang-kadang ada tuh, kalau kakak lagi kuras kolam misalnya, tiba-tiba ada cacing darah. Ini yang menjadi pakan alami dari
ikan tersebut. Lalu kalau sistem bioflok juga ikannya lebih sehat karena memang ada bakteri pengurai sisa pakan ikan yang bisa menjadi amoniak ataupun penyakit lah bagi ikan. Itu sih. Cuma memang ketika misalnya kalian mau tanya kenapa kalau sistem bioflok sebagus itu, lalu kenapa kita ubah ke konvensional, skala kolam kita masih belum banyak. Kalau untuk sistem kolam bioflok, nah itu masih nanggung lah 21 kolam itu. Harusnya bisa minimal 40 dan lebih banyak lagi justru, apalagi aerator yang kita pakai itu mesin aerator yang besar sampai 1500 watt ya. Jadi kalau kita budidayakan pakai sistem bioflok sekarang, keuntungannya sangat tipis. Dari pemeliharaan tanaman hidroponik yang subur, ikan-ikan yang sehat, hingga ternak untuk kurban dan akikah, Zafarm tidak hanya berperan sebagai tempat produksi, tetapi juga sebagai inspirasi bagi banyak orang untuk menerapkan solusi pangan yang efisien dan ramah lingkungan di tengah kehidupan perkotaan yang serba cepat. Mereka percaya bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang teknologi yang canggih, tetapi juga tentang memilih metode yang tepat dan beradaptasi dengan kondisi yang ada. Satu, dua, tiga.